Dengar-dengar mobil box ini karena dadakan sebenarnya mobil box ini masih di bengkel dalam perawatan kan? Betul, Gitu. masih di bengkel dalam perawatan dan nggak ada klakson. Nah, itu ya kan, klaksonnya belum bunyi tapi karena Betul. emergency dipakai Emergency jadi aja. dipakai. Itu Dan ini supirnya siapa? supirnya. Assalamualaikum, halo Sobat TDA sedunia. Ketemu lagi dengan PW Undercover, sebuah talk show yang membahas tentang seluk-beluk terkait per-PW-an dengan gaya santai. Alhamdulillah kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu orang yang luar biasa ini. Bisa dibilang fresh from the oven. Karena kemarin beliau ini habis bikin PW daerah. Ya, Yaitu selamat datang Kang Ucok. Apa kabar Kang Ucok? alhamdulillah Mas Yusuf. Ah, Terima kasih. ya, Kang Ucok ini buat yang belum tahu adalah Ketua Panitia Pesta Wirausaha Bandung 2021. Ya, Ya, acaranya di Pangalengan ya. Pangalengan, Wah, Datar itu Binus. saya seru lah acaranya. Kebetulan ikut ya. Kayak gitu. Nah, gimana Kang Ucok? Apa kegiatan atau kesibukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini seperti biasa sih, masih ngurus Gio, terus lagi nyiapin untuk launching mie ayam. Wah, nah ini Nah, yang mie ayamnya ini ada cerita menarik ini. Ini terkait PW soalnya. Nanti kita korek ya. Terus dengar-dengar tadi pagi ini ya, foto produk ya, foto habis foto produk. produk Itu yang Gio-nya ya. yang Gio. Oke Iya, ya, iya. ya mudah-mudahan. Berarti mau launching ya? Mau launching insya Allah. Oke, Insya Allah, ya mau launching. mudah-mudahan sukses launchingnya Amin, ya. amin, amin. Langsung sold out. Jadi kita Ya, nanti apa? Natal tahun baru bisa makan-makan lagi ya. iya, Bisa. langsung. Oke. Nah, oke, Kang Ucok, ini Ya, mungkin banyak yang penasaran gitu hmm, ya. hmm, Artinya kalau yang sudah kenal sih tahu, tapi hmm. yang mungkin belum terlalu kenal atau bahkan anak baru, Ya, itu kan mereka biasanya taunya ini Rizky Febrianto. iya. Nah, Atau Richard. atau Richard. Benar. Iya. Nah, itu gimana kok bisa jadi Ucok itu? Ucok sih sebenarnya panggilan temen-temen sih dari zaman SMA lah. Oh, gitu. Zaman SMA sampai ya sekarang TDA. Oh, Jadi orang taunya namanya Ucok aja sih. oke. Tapi memang biar lebih gampang juga, karena kan nama Rizky udah pasaran banget gitu Ya, kan. betul. Nama Rizky udah pasaran banget. Tapi Ucok orang Sunda itu nggak ada. Nah, iya kan Ucok itu orang Medan biasanya. Orang Medan Berarti gitu udah kan. zaman sejak sekolah dulu ya. Iya gitu. Itu ada hubungannya sama ini nggak? Ah, ini, Iya iya iya. ini ada hubungannya sama foto-foto ini ya? Iya. Iya, iya. Waduh. Ini Zaman Ucok yang SMA. ini sama yang Ucok ini, ini ya, agak-agak pangling gitu. Beda. Iya, iya, ya nggak apa-apa lah. Ini Iya. menunjukkan bahwa member-member TDA ini banyak yang ini ya, banyak yang sukses bisnisnya. Iya. Makanya Amin amin. langsung ini kan, apa terlihat di penampilan fisiknya yang lebih berisi Banyak perubahan. dan sangat sejahtera gitu loh. Berkembang. Iya, iya. Oke. Nah, kamu Cak, tapi ini Ya. kan kita hari ini ngobrol terkait dengan PW Bandung Ya kemarin ya. ya ya. Gitu. Nah, mungkin buat audiens supaya mereka nggak penasaran, bisa diceritain nggak langsung kemarin tuh PW Bandung tuh kayak gimana sih konsepnya gitu atau acaranya gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Yusuf sudah mengundang saya di PW Undercover ini. Luar biasa sekali. Saya tidak menyangka bakal ada PW Undercover ini. Pertama-tama sih sebenarnya karena kita ke-trigger sama daerah lain yaitu Malang, Tuban gitu ya, yang sudah lebih dulu mengadakan acara pesta wirausaha. Pertama lihat kaget sih. Untuk pertama Malang itu Sam Cakra, Sam Deka dan yang lainnya ngadain PW di sana. Di apa Taman Binus ya? Taman Binus Ya. kalau nggak salah. Yang punya Sam Cakra itu kan. Nah, dari situ awalnya pertama ngeliat di Facebook tuh kaget. Loh, kok kayak gini? Kok bisa ya sekarang? Gitu. Nah, pertama pertanyaan itu muncul karena ngelihat situasi PW-nya jadi seperti itu. Jadi lebih camping, lebih fun. Dan
kayak family gathering lah ya jatuhnya gitu ya. Betul. Nah, dari situ ternyata daerah lain juga mengikuti dengan konsep seperti itu. Nah, itu kan informasi ke kitanya belum nyampe tuh tentang bahwa PW yang sekarang berbeda dengan yang dulu gitu, yang dulu yang konsep dulu awal kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, dari situ terpikir nih, oh kalau gitu ya Bandung pun bisa mengadakan Bikin kayak seperti gitu itu, ya. bikin seperti itu. Kalau konsep seperti Malang itu diperbolehkan Asik. gitu. Karena kan kita tidak mau istilahnya melangkahi ya. Ya, ya. Kalau tidak ada yang memulai ya kita juga tidak mau bukan tidak mau memulai sih, cuman yang dikhawatirkan itu nanti terjadi kontroversi dan lain sebagainya lah tentang bahwa pesta wirausaha kok menjadi berubah dan lain sebagainya. Nah, setelah ada informasi itu masuk ke kita bahwa boleh kok gitu. Dan setelah Mas Yusuf menerangkan ketika di sini juga kan ya waktu acara Agustusan itu, oh ternyata boleh, ya udahlah kita coba pikirkan dari situ, kita diskusi dan saya pun tidak menyangka bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua pelaksana sebetulnya, karena jujur waktu itu kan Kang Irsan ya yang pertama kita mau dukung untuk jadi ketua pelaksana gitu. Ya, Kang itu Irsan, tapi seiring berjalan waktu ketika itu waktu hari Jumat apa Sabtu kalau nggak salah ditelepon Kang Angga, Pak Ketu ya. Pak Ketu di pertengahan September kalau nggak salah. Pak Ketu TDA Bandung Kang Angga, Mang tolong dong bantuin ini PW. Saya kan diem sejenak, ini apaan? Ini apaan nih, konspirasi apa nih gitu. Tiba-tiba ya sudahlah, dengan karena saya pikirnya oke lah dengan konsep yang sekarang mungkin tidak terlalu berat banget gitu ya. Kalau mungkin karena saya mengalami PW sebelumnya, PW wilayah yaitu PW Jabar 2018. Oh iya, dan yang itu di Cimahi Teknopark ya itu. di CTP, dan itu kok luar biasa karena saya di bagian logistik kan waktu itu, Wah, iyalah. di bagian ketua tim logistik. Luar biasa capeknya. Nah, itu luar biasa capeknya dan menguras tenaga, pikiran, uang selama berbulan-bulan gitu. Nah, saya pikir karena saya sudah berbekal pengalaman itu, ya udahlah, oke lah, ayo gas, tapi dengan konsep seperti ini kayaknya ringan lah gitu ya. Nah, dari situ saya mengambil itu, bismillah, amanah ini saya ambil, oke. Kurang dari 2 bulan lalu mengonsep tuh acara pesta wirausaha dengan tema merajut kembali silaturahmi gitu ya, karena lebih menekankan value TDA yang kelima dan yang pertama silaturahmi dan fun. Betul. Nah, dari situlah dikonsep dan sebagainya. Memang awalnya saya mengonsepnya PW yang dulu dibikin outdoor, awalnya begitu, cuman karena lihat situasi dan kondisi dan cuaca juga, jadi lebih diringankan lagi dan lebih ditekankan ke ngobrol-ngobrol santainya. Oke. Nah, kurang lebih seperti kayak itu gitu ya. sih awalnya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi gimana Kang Ucok dan khususnya TDA Bandung itu baru pertama ya kita bikin PW kayak gini ya. Nah, baru pertama, sebelumnya kan ya yang di gedung ada panggung, inspirasi, seminar, dan ada kelas teknis, terus ada exhibition ya, ada pameran booth-boothnya banyak gitu. Nah, mungkin biar nggak penasaran kita sambil lihat foto nih, karena saya ya berhasil hunting foto lah gitu ya, selain foto ini. Nah, ini kemudian gambarannya ya. Wah, ini duduk santai di bawah, ada Pak MR ya, terus ada Mas Baim presiden, itu luar biasa. Kang Angga, Kang Ucok, jadi kelihatan banget ya semangat egaliternya gitu kan. Maksudnya lesehan gitu bro, ya kan di bawah gitu. Nah, terus ini waktu pembukaan ini ada foto bareng ya. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat ya, itu di belakangnya itu backdropnya, wah itu sponsor-sponsornya berjibun itu ya. Banyak, alhamdulillah. Nah, nanti kita bahas ya gimana tuh tips dan triknya bisa dapat sponsor berjibun itu. Nah, ini adalah waktu MR di tenda ya. Betul. Tenda peleton. Jadi
MR mau perform tadinya outdoor, Ya, ternyata hujan. hujan. Untungnya Ya. dan hebatnya panitia Eh. sudah rencana backup plan, punya backup plan ya. Gitu, Plan B. sehingga langsung dipindah ke tenda peleton. Ini tenda peletonnya dapat dari mana? Atau nyewa atau gimana? Kalau ini nyewa, betul Nyewa nyewa. ya? Ya, di lokasi. Di lokasi. Karena tim logistik kita memang linknya lumayan banyak juga. Jadi waktu itu ya sudah, memang ada sponsor yang mau menyediakan tenda peleton ini. Tetapi bentrok waktunya, jadi kita memutuskan karena tidak mau mengambil resiko, ya sudahlah kita nyawa saja di sana, di daerah dekat lokasi, dan alhamdulillah kita dapat dan langsung dipasang sih waktu itu. Oke. Jadi Ini alhamdulillah tidak ada kendala untuk saat itu untuk mendirikan tenda peleton ini. terus, nah ini rame nih orang ngantri ya. Ya. Bisa jelasin ini apa ya? Kalau ini menarik, ini area Pasar Malam. Pasar Malam. Pasar Malam. Memang kita rencananya itu ada gelar produk dari member, membantu memperkenalkan juga produk-produk member TDA Bandung. Oh, oke. Karena kan kita kadang kita tahu nama, kita kenal, tetapi kita nggak tahu mereka berbisnis atau jualan apa. atau Nah, iya produknya tuh, apa. bener banget tuh. Itu Gitu, terutama kan? yang anak-anak baru tuh saya Betul. kadang nggak kenal ini bisnisnya apa ya. Nah, betul. Karena kalau kita menanya langsung ke orang baru kayaknya agak canggung juga ya kalau belum kenal banget gitu ya. Betul. Makanya ketika ada momen PW ini ya sudah kita masukkan konsep area pasar malam ini untuk memperkenalkan produk-produk member gitu. Dan alhamdulillah dari beberapa produk member ini semuanya rame sih. Rame. Sampai malam tuh tetap mereka berjualan. Betul. Ini baksonya. Bakso jando. Bakso jandonya Punya Kang Kang Terry Terry. ya sama THC. Kabel Pernah. Wah, ini emang ini tuh sampai ngantri-ngantri itu. Ngantri. Oke, nextnya, wah ini ya rombongan TDA Garut. Iya. Ini pas mau pulang ingat Pas saya, mau pulang. mau pamit pulang, cepet foto dulu. Ya. Nah ini gimana nih Kang? Ini kan TDA Garut nih, dan bahkan saya dengar ada TDA dari daerah lain yang katanya pengen ikut juga sebenarnya. Ya. Mungkin bisa cerita dikit nggak? Oke. Awalnya begini, karena konsep PW Bandung sendiri itu hanya untuk member Bandung. Oke. Kenapa? Karena awalnya itu kita mengikuti regulasi tempat yang tidak boleh penuh gitu ya. Oh iya, ada batasan Hanya 50%. jumlah kan? Ya Ya, betul, ada betul. batasan jumlah, Karena ya regulasi prokes tempat, dan segala macam. hanya 50% dan lain sebagainya. Nah, tetapi setelah kita survei dan lain sebagainya, karena di outdoor itu tidak dibatasi sebetulnya, tetapi ada kapasitas tempat. Nah, jadi kita membatasi sendiri yang datang gitu. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Jadi cuman 100 peserta termasuk panitia. Jadi pesertanya hanya 80 sebetulnya. Karena panitia itu 20 orang gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau kita tidak menerima TDA luar daerah. Karena member dari Bandung Bandung sendiri antusiasnya sudah luar biasa. membludak lah ya. Iya. Waduh, ya. Bahkan sampai H-1 tuh tetap ada yang maksa minta masuk gitu. Cuman kita tetap memegang prinsip bahwa ya sudahlah, karena kita sudah menutup pendaftaran dari H-3, jadi kita mau tidak mau sudah tutup. Walaupun H-1 ada yang daftar, ada yang minta maksa dan sebagainya. Dan TDA luar daerah pun itu banyak dari Sukabumi, dari Garut, tetap kekeh pengen ikut gitu. Tapi kita ya nggak bisa, mau gimana lagi gitu. Karena kita sudah berprinsip ya sudah khusus member Bandung dulu deh. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman, buat kemarin yang mungkin pengen ikut tapi nggak bisa, jangan kecewa. Jangan kecewa. Mending doakan supaya nanti ya, bisa bikin PW daerah lagi dengan kapasitas yang lebih besar. Lebih besar. Ya, kemarin Tempatnya itu karena lebih emang besar, areanya lebih besar, dan kapasitasnya ada semuanya lah lebih besar, diperbesar areanya. Nah, insya Allah kita undang semua tuh TDA daerah, bahkan nasional. wah, oke ya teman-teman ya, kita tunggu lah nanti undangannya. Entah Kang Ucap masih atau mungkin ketua panitianya Ya, ganti ya, ganti. tapi oke lah.
Nah, ini malam ya. Ya, Ini itu malam waktu itu acaranya Coach FR. Coach FR. Waktu itu Coach FR diundang, tapi karena nggak bisa hadir secara fisik karena Ya, ada kesibukan, tapi beliau tetap mau menyempatkan. menyempatkan, tapi bentuknya online aja deh gitu. Ya, luar Ya, biasa memang ya, Coach FR. dan saya ingat beliau ini pas ngisi ini tuh dia habis selesai juga Ya, acara Zoom meeting yang Zoom lain meeting gitu yang kan. lain. Dan ini juga menurut saya jadi menarik gitu karena Ya, offline ya, maksudnya outdoor ya, di camping, ibaratnya di hutan gitu. ya. Tapi ya kok bisa-bisanya atau sempet-sempetnya masih bisa ada Zoom online-nya terus pakai screen gitu. Ini jadi kayak benar-benar apa ya? Perpaduan antara antara Offline dan outdoor tapi juga ada si sentuhan teknologi seolah-olah kayak PW inilah. PW 4.0. Iya. Betul, Kalau betul. orang sekarang bilangnya kita zaman 4.0 gitu 4.0, kan, dengan betul. teknologi segala macam. Gitu. Jadi walaupun outdoor teman-teman kita juga bisa ya tetap merangkul teknologi. Ya, Ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan acaranya. betul. Oke. Nah, ini yang jos ini. Kambing guling Kambing ya. guling, Wah, betul. itu ini kambing guling. Jadi malam itu habis acara Coach FR kita Dilanjut kambing guling ya. kambing guling. Luar biasa. Ini kita lihat ini. Pada Ini lahap semua ya. nih, Ini ada Pak D nih. Ya ya Pak D. Itu Pak D. Ini Rifai. Sebelahnya itu Dan Roskar ya. Terus Mas Baim sama Pres. AG. Gitu. Nah, ini pas malam. Ya, Di situ. Nah, ini besok paginya games ya. Yang Games. tengah itu game sama Mas Oktav. Nah, yang kanan itu bisa dijelasin nggak? Itu apa itu kok kayak serah terima pot atau bunga itu? ya itu adalah bagian dari closing ceremony. Oke. Nah, closing ceremony itu kita adalah apresiasi. Nah, kita mendukung dengan menyerahkan secara simbolis bibit tanaman ke warga lokal yang diwakili oleh Agin pada saat itu. Karena Kang Haris sebagai warga lokal waktu itu lagi nyiapin untuk rafting. Jadi mau tidak mau ya sudah kita ke perwakilan ke Agin saja gitu. Oke. Sepupu Itu Bandung. kalau boleh tahu berapa banyak bibitnya yang dikasih? Kasih 10 bibit 10 tanaman. bibit ya. Betul. Oke. Siap. Ini sebagai simbolis. Wah, Closing keren ceremony. ini ya. Berarti ada sentuhan go green-nya juga. Go green-nya ini. juga. Betul. Oke. Nah, ini waktu pas mau raftingnya ya. Rafting, Udah betul. siap-siap lagi di danaunya itu. Mau Wah, ini menuju senang ke banget sana. momen-momen yang paling ditunggu mereka ini. Iya, Serta itu. Rafting. Asik, rafting. Terus selain rafting sebenarnya, nah ada ini Paintball. nih, paintball ini. Ya, Kang Ucok ikut yang ini ya? ikut paintball. Karena menemani King Hendra. Wah, Suatu kehormatan ini. ya buat Menemani King teman-teman. Hendra. Ya ini nanti fotonya ada di videonya ya, itu yang Ya. paling kanan atas itu, nah itu King Hendra itu, King Hendra. yang mukanya kayak mafia itulah. Itu King Hendra. Itu ada Kang Budi dan segala Ya. macamnya. Oke, wah keren. Nah, ini nih Kang, ini karena saya dengar ini Ya. sebenarnya kita justru agak mundur ke belakang ya, Ya, betul. sebelum acara. Jadi pokoknya gini ya, waktu bikin PW atau apapun acara sebenarnya kan namanya kendala itu pasti ada. Pasti ada. Pasti. Sesuatu kita sudah rancang sebaik mungkin tiba-tiba, ada kejadian tak terduga. Betul. Nah ini apa ini Kang Ucok? Coba dijelaskan ini. Ya, oke. Kalau dilihat dari gambar kronologinya ini berkaitan ya. Pertama itu kita kan sebetulnya sponsor memberikan pinjaman berupa pick up untuk alat-alat logistik ke lokasi. Jadi menggunakan pick up sponsor untuk mengangkat alat-alat logistik ke lokasi H-1. Nah, di H-1 ini sudah saya rancang sedemikian rupa bahwa kita itu akan berangkat H-1 itu hari Jumat ya, hari Jumat. Oke. Karena acara kita Sabtu Minggu. Hari Jumatnya itu mengangkat logistik dari Bandung ke lokasi ke Pangalengan.
Nah, di H-1 itu saya sudah rancang sedemikian rupa bahwa kita akan berangkat setelah Jumatan. Paling lambat itu jam 1 atau setengah 2 lah. Gitu. Nah, tiba-tiba hari itu juga ditelepon sama ketua TDA Bandung, Kang Angga, bahwa mobilnya lagi masuk bengkel, nggak bisa dipakai nih. Waduh, waktu itu saya sempat berpikir gimana nih, berarti kita nggak akan bisa pergi setelah Jumatan dong kalau gitu, Kang. Ya kemungkinan seperti itu, kata Kang Angga. Oke deh, nggak apa-apa. Kita cari alternatif lain gimana caranya supaya tetap berangkat di hari itu juga, di H-1. Walaupun itu nantinya telat dan lain sebagainya. Tapi terus sambil nunggu, ya dicicil lah ya. Beberapa barang kayak sound, saya ngambil dari bawah sama istri ke atas. Tiba-tiba di tengah jalan ditelepon lagi sama Kang Angga. Kang, ternyata ini mobil sudah datang jam 4 tuh, jam 4 sore. Jam 4 baru Tadinya datang itu baru datang pick up-nya. karena memang paling lambat katanya jam 4 datang. Oke deh, kalau gitu. Ya sudah. Itu belum loading barang berarti ya? Belum loading oke. barang belum. Nah, oke deh kalau gitu. Ya udah berangkat aja. Karena kan logistik sudah dikumpulkan di satu titik tuh, di ketua tim logistiknya. Nah, tiba-tiba ketika setelah kabar itu datang, nelpon lagi nih ketua TDA Bandung. Ush. Ngapain lagi nih ketua TDA Bandung, nelpon terus. Lalu beliau bilang, aduh Kang, lihat, saya ngirim foto yang sebelah kanan, yang itu. Yang ini ya? Ya. Oke. Gak bisa di starter. Wah. Waduh, ya. Gak bisa di starter, diberesin loh, wah, dan lain sebagainya. Ternyata nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya sudah, mau nggak mau pakai mobil yang sebelah Akhirnya kiri ini. Oke, dari pick Yang up jadi mobil box. Betul, jadi mobil box. Tadinya memang kita pick up dan sudah beli terpal dan lain sebagainya untuk ditutup dan sebagainya. Sudah dirancang sedemikian rupa, tapi ya Allah berkehendak lain lah ya. Jadinya kita memakai mobil box ini. Dan alhamdulillah lebih aman sih kalau mobil box ya, tertutup gitu. Ya. Tetapi ya PR-nya itu jadi nggak masuk tuh tenda Basnas. Ya, ada beberapa yang akhirnya nggak bisa masuk, akhirnya di sampai luar gitu, tenda diikat sponsor di juga luar tuh. gitu. Betul, jadi ya diakalin juga itu. Iya. Dan dengar-dengar mobil box ini karena dadakan, sebenarnya mobil box ini masih di bengkel dalam perawatan kan? Betul, masih di bengkel dalam perawatan dan nggak ada klakson. Nah itu ya kan, klaksonnya belum bunyi, Betul. tapi karena emergency dipakai. Jadi dipakai. Dan Itu ini supirnya siapa? supirnya ketua TDA Bandung. Oh, luar biasa. Ya, halo Pak Ketua. Pak Ketua, halo. Aduh, Anda memang top. Luar biasa. Nyupir Bandung ke Pangalengan, mobil box nggak Mobil box pakai tanpa klakson. Mantap. Aduh. Berangkat dari Bandung jam 6 sore. Oke. Terus ke jam 7 lah. Ternyata keputusan kemari dulu, jam 7 baru berangkat, ngambil dulu barang dan lain sebagainya. Menuju Pangalengan itu sekitar jam 9 malam. Oke. Naik ke atas, tiba di lokasi, di camp Kang Haris, di Al-Haki itu jam 12 malam. Luar biasa memang ketua TDA Bandung ini. Jadi dari bawah, ngambil barang ke sana kemari dulu, baru naik ke lokasi jam 12 malam. Baru sampai jam 12 malam pas. Baru nyampe Al-Haki. Luar biasa memang. Wah, gila emang ya, Pak Ketua ini. Top. Di balik acara yang sukses itu ada pengorbanan ketua TDA Bandung. Luar biasa. Yoi. Luar Oke, biasa iya. memang. Enggak ini. Nah, Kang Ucok, ini tadi kan yang bagian ini tadi kita sempat ngobrol bahwa ini nih di belakang ini sponsornya banyak ya. Dan saya juga dapat bocoran katanya PW kemarin itu secara keuangan wah lumayan ya, sangat menguntungkan. Ya sebenarnya profitnya nggak gede, tapi maksudnya nggak gede-gede amat, cuman untuk sebuah acara yang memang tidak diniatkan dapat profit bisa dapat segitu kan, wah luar biasa lah gitu ya, surprise gitu. Nah mungkin bisa sharing buat teman-teman
khususnya daerah lain, itu apa nih kunci supaya keuangannya kemarin sehat? Apakah yang sehingga yang kalau ya setidaknya kalau di sini saya lihat sponsornya kan banyak. Ya, Gimana bisa sharing nggak? jadi memang acaranya PW berbayar sebetulnya. Oke. Jadi untuk dari sisi lokasi, dari sisi perlengkapan camping, lalu sarapan dan bermain games itu mereka bayar 150.000 saja. Dan itu sudah mengcover semuanya. Oke. Dan itu menjadi tantangan tersendiri sih. Hmm. Gimana sih caranya 150.000 sedangkan rafting saja paket 150.000. Iya ya, paling murah 150 ya. Tapi ini 150.000 udah dapat lokasi, terus Tenda. peralatan camping, ya tenda termasuk, dan makan satu kali sarapan. Plus games rafting atau paintball. Nah, jadi 150 itu hanya untuk mengcover itu, dan dari sisi lain di panitia pun tidak terlalu memikirkan dari situ gitu, karena pesertanya sudah bayar untuk mereka sendiri. Oke. Nah, jadi secara hitungan itu aman untuk peserta. Tapi ada hal-hal lain yang di luar itu yang kita tetap membutuhkan sponsor. Kayak tadi kan tenda peleton, terus sound dan lain sebagainya. Tenda-tenda darurat lah gitu ya. Tenda-tenda tambahan dan lain sebagainya. Nah, itu kan di luar anggaran dari itu, makanya kita membutuhkan sponsor. Nah, untuk sponsor sendiri itu kita mengandalkan dari internal TDA dulu, tidak langsung dari luar, karena power member TDA Bandung sendiri pun sudah sangat kuat, sudah sangat gede gitu. Alhamdulillah mereka pun tidak segan ikut mensponsori atau menyemangati untuk Pesta Wirausaha ini, karena memang hajat TDA Bandung selain TDA Camp ya Pesta Wirausaha. Ya. Jadi ketika ada acara ini, Pesta Wirausaha ini, mereka langsung berlomba-lomba tuh. Ayo saya dukung, saya sponsorin ini, saya kasih ini, saya kasih semua. Jadi serempak atau kompak. Jadi alhamdulillah dari sisi itu kita tidak terlalu merasa kesulitan ya, karena memang TDA Bandung sih kekeluarganya luar biasa. Hebat ya. Jadi ada yang sponsor uang, ada sponsor uang, ada yang bentuk barang, ada bentuk kasih fasilitas gitu ya, kayak lah ya. apa itu tadi, ada genset, terus tenda peleton, ada mobil juga, nah itu ya, ada sound juga, ya sound sistemnya lighting. Jadi luar biasa lah supportnya. Di sisi lain selain fresh money, ada juga ya tadi fasilitas-fasilitas seperti tadi. Jadi semua konsep acara yang kita susun, alhamdulillah satu persatu bisa ke cover gitu. Dengan adanya sponsor. Termasuk yang kambing guling itu ya, dari sponsor itu ya. Wah, luar biasa. Dari sponsor kita. Sehingga pada akhirnya dengan bayar 150.000 tadi itu, rafting dapat, tenda dapat, makannya pun makannya pun bisa 4 kali kan, hari Sabtu siang, Sabtu malam kambing guling, terus sarapan, Minggu pagi sarapan, sama habis rafting. Dikasih makan lagi. Luar biasa. 150 4 kali makan dapat games. Nah itu bisa camping juga. Jadi teman-teman googling aja ya, misalkan rafting harga rafting Pangalengan gitu. Biar kebayang harganya berapa dan dapatnya apa. Nah ini tadi kemarin itu teman-teman panitia PB Bandung itu bisa mewujudkan 150 dengan banyak fasilitas kayak tadi ya. Keren. Nah, saya kalau ngomong sponsor itu kan khususnya yang makanan itu kan yang hari terakhir penutupan itu kan Mancuy. Nah, kalau ngomong Mancuy saya jadi ingat Kang Aher. Kalau ingat Kang Aher, jadi ingat kolaborasi. Yang tadi Kang Ucok sempat bilang ya, dalam waktu dekat akan launching bisnis baru. Ya, dan itu bisnis kolaborasi ya. Itu akhirnya gabung sama grupnya Mas Aher ya? Betul ya? Gitu. Nama udah ada belum? Belum. Oh, belum. Ya kalau udah ada bisa disebut ya, nggak apa-apa lah, ngiklan dikit di sini nggak apa-apa. Nanti surprise ya. Nanti surprise ya.
Nah, tapi yang menarik buat saya gini, hmm, bisa diceritain nggak itu awalnya bisa kolaborasi itu gara-gara apa? Nah, oke. Eh, saya mundur dulu ke belakang bahwa memang sebelum ini saya dan Kang Aher itu mau bikin seafood Mm-mm. sama Mas Solikin dari Solikin Tuban. Faisal. Ya, Oke. Tuban ya itu. Tuban apa Lamongan? Lamongan. Lamongan ya, Lamongan ya. sorry Lamongan. Sama Mas Solikin Faisal, sama Kang Rona, Kang Aher. Kita Asik. mau bikin seafood. Nah, tahun 2020 awal, sekitar bulan Februari. Waduh. Kita mau bikin itu, sudah riset, sudah apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah tiba-tiba pandemi. Yo. Pandemi dan bubar lah gitu. Oke. Udah bubar karena nggak bisa dilanjutin ya. Oke. Setahun 2 tahun berjalan. Ketika ada acara ini ya sudah salah satu sponsor utamanya untuk makanan adalah Mancuy. Ya balik lagi ke akhir kan. Nah dari situ sudah saya sendiri dan datang langsung ke akhir untuk meminta sponsor. Untuk minta sponsor Mancuy. itu. Oke. Nah, ketika di sana ngobrol-ngobrol, oke di ACC ngasih berapa packs untuk makan beserta. Nah setelah itu break azan zuhur kita sholat bareng tuh ke masjid ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan dulu ketika seafoodnya beres itu saya jualan mie ayam tuh. Mie ayam Baba Gembul. Baba Gembul. Ya, waktu itu sempat ngirim ke beberapa daerah lain juga gitu ya. Oh, oke. Alhamdulillah termasuk ke Samdeka, Bu Yuyun dan semua ya beberapa daerah lain di luar Jawa Barat lah. Sudah kirim ke banyak. Nah, mie ayam Baba Gembul itu terutama di Bandung sendiri, di member Bandung sendiri itu repeat ordernya tinggi juga. Ya. Termasuk Kang Aher. Jadi ketika waktu itu ketemu ngebahas lagi mie ayam tuh. Jadi gimana nih mie ayam? Ya sudah kita masuk lagi aja, kita kolaborasi lagi aja. Nah dari situ tuh awal mulanya, alhamdulillahnya ketika saya meminta sponsor Mancuy, nah terjadilah lagi obrolan gitu. Biasa guys, ya ini guys Ayam gitu Baba ya. Gembul. Gara-gara jadi panitia PW, Betul. niatnya mau minta sponsor, Betul. malah akhirnya diajak kolaborasi. Nah ya Hikmah, salah satu ini ya hikmahnya. itu. Ya memang itulah ya salah satu menurut saya itu salah satu apa ya? Salah satu benefit atau Ya, benefit. ya mungkin bisa dibilang kadang ini kayak yang dibilang rezeki yang datang tak diduga-duga gitu kan. Jadi hikmah ketika kita aktif di TDA Betul. ya. Jadi Betul. pelayan TDA itu kadang kayak gini gitu. Betul, betul. Silaturahmi, niatnya tadinya apa, tahu-tahu kebuka peluang apa, kolaborasi. Karena memang tidak diniatkan untuk membahas itu Iya, sebenarnya. iya, nggak ada kan, yang minta ada. sponsor kan, Tidak udah, terpikirkan karena lagi fokus PW aja waktu itu H-10. H-10 kalau nggak iya, salah. iya, iya. H-7. Ya pokoknya udah mendekati lah waktu itu. Saya udah lagi pusing dan lain sebagainya baru-baru mikirin itu kan. Tapi kan setelah obrolan santai itu baru masuk tuh gitu. Jadi hikmahnya memang betul. Salah satu benefitnya walaupun kita tidak berharap di situ ada benefitnya. Betul. Karena kita mengerjakan PW ini benar-benar ikhlas, benar-benar kita pengen banget, terutama saya pengen banget ketemu lagi member-member lama nih, Ya, ya, yang ya. udah lama banget nggak ketemu karena pandemi selama 2 tahun, dan pengen tahu kabarnya member yang lain juga. Jadi ketika ini momen banget ya kita. Jadi tujuannya mah itu aja, pengen ketemu member yang lama dalam satu tempat, semuanya tuh datang. Semuanya ya, ya karena Alhamdulillah kita terwujud gitu. udah lama ya nggak ada event gede Nggak ada event ngumpul gede, gitu ya, ngumpul banget karena gitu. pandemi segala online aja semuanya. Iya, online aja semuanya kan beda ya kalau online sama offline. Ya gitu. Perasaannya pun beda. Rasanya Jadi beda. ketika ada momen ya karena fokusnya ke situ. Jadi kita tidak berharap benefit apapun sebetulnya. Jadi tapi ini ya salah satu keikhlasan juga mungkinnya yang Allah balas. Jadi alhamdulillah ada kolaborasi lah. Keren. Jadi udah sponsornya dapat, ya sudah ada kolaborasinya juga. Wah, luar biasa. Ya gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman PW daerah, TDA daerah yang mau bikin PW,
nggak usah takut ya jadi panitia jadi apa Ya, ya memang saya tahu lah pasti ada keluar effort capek cuman ya, dan dari pengalaman saya sendiri juga gitu ya, kadang dari silaturahmi ketemu orang dalam kapasitas kita sebagai panitia ya betul, itu tiba-tiba terbuka pintu peluang ya entah betul. kolaborasi atau tiba-tiba orang itu butuh sesuatu yang bisa kita provide jadi sehingga jadi klien atau jadi Iya, customer nah kadang seperti itu. Oke ya, jadi makanya sering-sering bikin PW. Siapa tahu nanti pintu rezekinya terbuka di situ. Oke ya, keren lah ini memang. Nah, eh, mungkin sebelum kita akhiri nih Kang Ucok, hmm, eh ada nggak Kang Ucok pesan buat teman-teman daerah lain yang mau bikin PW nih? Karena kan biasanya saya mendapatkan ada juga nih yang ragu-ragu ya, atau takut. Lebih karena mungkin nggak pengalaman, belum pernah bikin sebelumnya ya. atau apapun lah ya. Nah, mungkin Kang Ucok setelah ngalamin jadi ketua PW ada nggak yang mau di-share buat teman-teman daerah? Oke, jadi buat teman-teman daerah lainnya, betul tagline-nya jangan takut bikin PW. Karena setelah kita jalani, ya memang ada pusingnya, memang Hmm, ada capeknya, memang hmm, kita terus berpikir gimana caranya. Tetapi di sisi lain, itu setelah acara berjalan dan selesai, wah itu perasaannya luar biasa hmm. senang. Nah, eh, salah satu pesan saya adalah kita coba manfaatkan dulu apa yang kita miliki. Oke. Dalam artian power dari TDA daerah masing-masing atau kapasitas dari TDA daerah masing-masing itu segimana. Hmm, Jadi berangkatlah dari situ dulu. Jadi memang kalau memang TDA daerah lain sanggup untuk ya konsepnya balik lagi mau yang gedung ataupun camping seperti ini, kalau memang kapasitasnya sudah memadai untuk gedung ya sudah jalankan saja seperti yang dulu. hmm. Tapi kalau misalkan camping seperti ini dengan budget minim ya sudah seperti ini saja. Tetapi Oke. ingat eh, manfaatkan dulu internal dari TDA daerahnya itu. Sebesar apa kapasitasnya ya sudah manfaatkan dengan sebaik-baiknya kekuatan daerah tersebut. Jadi kalau saya cerita tadi sponsor itu salah satu saya memanfaatkan kapasitas dari TDA daerah ya khususnya Bandung itu Hmm, sebesar apa sih kapasitasnya? hmm, hmm, hmm. Ternyata alhamdulillah besar banget gitu. Dari sponsor, dari fasilitas ataupun dari uang ya, Iya, ya. cash money-nya. Nah, itu Jadi ya. jadi ya manfaatkan itulah kapasitas atau kekuatan dari daerah masing-masing dulu. Baru tuh kalau misalkan tidak tidak memenuhi sesuai konsep atau standar ya sudah baru cari ke sponsor luar Ah, iya, gitu. ya. Betul, Tapi betul. intinya si acaranya jalan aja gitu. Jalan dulu lah minimal gitu. Walaupun ya nggak di gedung atau nggak besar-besar banget kayak gini, yang penting kan jalan gitu. Iya, betul. Dengan budget minim, alhamdulillah acara lancar dari awal sampai akhir gitu. Jadi Oke. manfaatkan dulu internal dari daerah masing-masing. Kalau yang belum ada, misalkan masih sedikit, kan anggota kita masih sedikit nih daerah, ya sudah berarti kan kalau misalnya sedikit, ya dari sedikit itu manfaatkan link dari masing-masing member. Hmm. Kalau misalkan member A punya link untuk sponsor dari luar, nah manfaatin itu. Ya, Jadi ya, ya. semuanya berangkat dari internal saja dulu, Hmm. gitu. Termasuk juga kita cari sponsor. Mungkin dia member TDA tapi mungkin bukan di daerah itu gitu ya. Nah, bisa Misalkan jadi. ya kita tahu misalkan minta sponsor ke siapa gitu. Ya mungkin kalau Jawa Timur gitu minta sponsornya ke Samdeka gitu. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Ke Jadi Samdeka. dari daerah ke wilayah, ya naik terus Hmm. aja gitu. Kalau Nah, gitu misalkan ya. wilayah ini ya maksudnya wilayah pun pasti ada lah. Iya, Kalau wilayah gitu. nggak ini baru nasional Iya, tuh, oh iya itu bisa pusat ya jadi. maksudnya ini aja kalau Bebas aja sih, kalau sama masih sesama member TDA mah nggak usah takut lah nggak ya, usah ya ragu lah, nggak usah bisa ragu, pasti kirim disupport full. kirim proposal aja ya, Iya, masalah nanti dia ngasihnya bentuknya apa ya itu betul, gampang lah nanti. gampang. Oke, Kang Ucok, itu kayaknya Tuh, poin yang tepat untuk ya, kita mengakhiri apa PW Undercover kali ya, ini. Terima kasih banget loh ini. Terima kasih banget ini. sama-sama Sudah Mas Yusuf. jalan. Saya nggak nyangka nih diundang di Power. Iya, ini Kang Ucok ini yang kedua ini. Pertama kemarin Dear Ferdi. Bener, iya. Ya.
Yang kedua, insya Allah nanti kalau lancar ini mau keluarnya di TDA TV. Wow, mantap. Siap. Ya, gitu. Sudah TV ya. Mm-mm. Siap. Oke, sobat TDA sedunia, mungkin sekian dulu acara PW Undercover kali ini ya. Ingat, jangan ragu bikin PW daerah ataupun wilayah, karena sekarang PW ini sudah sangat dipermudah ya. Mau camping kayak Malang, Bandung, boleh. Mau di pantai kemarin kalau nggak salah Trenggalek itu konsepnya di pantai boleh. Atau mau tetap kayak dulu di gedung juga nggak apa-apa ya. Karena yang penting spiritnya bagaimana kita bisa menciptakan silaturahmi terbatas yang valuable. Itu ya. Jadi yang utama gimana caranya di PW ini kita bisa ngumpul, berjejaring, dan juga jangan lupakan fun. Ya, Betul. fun. Kenapa fun? Ya, namanya aja pesta Iya. wirausaha. Jadi pesta kan. Jadi harus Berpesta saja. pesta, harus happy, harus Iya, bahagia. makanya ada gitu. kambing guling tadi. Nah, itulah. Oke ya, so itu aja pesan-pesan dari saya kali ini. Nah, terakhir sebagai closing statement, nah ya, sudahlah cukup mikirin bisnis sama pandemi aja yang pusing. Di PW mah kita pesta aja yuk. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.